Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video kita yang pada kali ini kita akan membahas materi dengan judul Pendidikan Islam pada Masa Awal. Untuk pembahasan yang pertama, yakni 1. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, yakni pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tazkiyatul Rizky Fauzi dan teman saya yang akan menemani saya yaitu Adinda Khairatul Laili. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yakni Adinda Khairatul Laili. Masuk pada materi yang pertama, yakni pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dibagi menjadi 2 periode, yakni periode Makkah dan periode Madinah. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Makkah. Pada awalnya, Rasulullah menyiarkan agama Islam secara diam-diam. Bahkan, hanya pada lingkup sahabat dan kerabat terdekat saja. Kemudian, turunlah wahyu yang berisi perintah kepada Nabi supaya menyiarkan agama Islam kepada seluruh penduduk Jazirah Arab dengan secara terang-terangan. Setelah banyak orang yang memeluk agama Islam, Nabi menyediakan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk tempat pertemuan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Di tempat itulah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Yang kedua yakni pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Madinah. Pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Adapun beberapa metode pendidikan pada masa Rasulullah ada 3, yakni apa saja? Yang pertama, dalam bidang keimanan. Yang kedua, yakni dalam bidang akhlak. Dan yang terakhir adalah materi ibadah. Untuk pembahasan yang kedua, yakni pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Pendidikan Islam pada masa Abu Bakar Asyiddi 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar pada umumnya masih seperti pendidikan masa Nabi Muhammad. Baik dari segi materi pendidikan maupun lembaga pendidikan pusat. Pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar adalah di Madinah dan tenaga pendidikannya adalah para sahabat Nabi. Selain keberadaan masjid dan syufah sebagai tempat pendidikan, umat Islam mendirikan kutab sebagai tempat belajar membaca dan menulis yang mendukung fungsi masjid yang semakin kompleks. B. Pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Pola pendidikan untuk anak pada zaman Khalifah Umar mulai tertata. Beliau membangun tempat khusus untuk ilmu bagi anak-anak di setiap sudut-sudut masjid untuk mendukung kegiatan pendidikan. Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk tenaga pendidikan untuk seluruh daerah, termasuk daerah yang baru bergabung di bawah pemerintahnya, di mana para guru yang berada di wilayah yang baru dikuasai. C. Pendidikan Islam pada Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 645 Masehi. Banyak negara-negara baru yang dikuasai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Pendidikan periode Utsman bin Affan tidak terdapat perkembangan jika dibandingkan dengan periode Umar bin Khattab karena timbul pergolakan dari masyarakat sebagai akibat ketidaksenangan Utsman yang mengangkat kerabatnya dalam urusan pemerintahan.
D. Pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak terlihat perkembangan pada pendidikan, berarti karena pada masa ini telah terjadi kekacauan politik yang pemberontakan, sehingga di masa ini berkuasa pemerintahannya tidak stabil dan lebih banyak fokus pada mengatasi pemberontakan dan stabilitas politik. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam menjadi terlambat dan terganggu. Tibalah kita di pembahasan yang terakhir, yakni pendidikan pada masa dinasti Bani Umayyah. Di bidang pendidikan, Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini, mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-cabang ilmu baru seperti tata bahasa, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. Meskipun demikian, perkembangan sistem pendidikan baru berlangsung pada paruh terakhir dinasti Umayyah, tidak pada awal dinasti Umayyah. Demikian adalah penjelasan materi yang dapat kita sampaikan mengenai pendidikan Islam pada masa awal. Terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir dan sampai jumpa.